Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito, bersama Kita Sehat, dengan tema pembahasan kita kali ini mengenai rumah sehat dan dampaknya bagi kesehatan. Tadi sudah dipaparkan ya, dapat 3 segmen oleh Dokter Putri, bagaimana kondisi rumah yang seharusnya dan bagaimana yang seharusnya dihindari begitu. Dan Dok, untuk kasus di Provinsi Bengkulu sendiri yang terbaru di Kabupaten Seluma ya Dok ya, ada kita sama-sama mendengar bayi berusia 1 tahun 8 bulanan bernama Haira di Kabupaten Seluma itu terdiagnosis cacingan, termasuk juga kakaknya ternyata setelah diperiksa juga terdiagnosis cacingan dan kabarnya tuh udah sampai ke paru-paru. Nah itu seperti apa Dok? Mungkin bisa dijelaskan Dokter. Oke, iya. Yang pertama kita mengucapkan kita turut prihatin ya dengan kondisi anak tersebut karena cacingan. Jadi sebenarnya ini masalah yang lumayan kompleks ya kalau menurut saya. Mungkin balik lagi dengan materi kita tadi ya tentang kondisi rumah yang sehat. Mungkin saja kondisi rumah yang dihuni oleh anak tersebut tidak memenuhi standar kesehatan. Mungkin ya masih beralaskan tanah, yang dimana kita tahu ya cacing adanya di tanah, dan sangat mungkin bagi orang yang tinggal di rumah yang alasnya tanah itu bisa saja cacingnya masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Atau juga dari pola hidup bersih dan sehat si anak tersebut juga mungkin atau keluarga ya, atau keluarganya itu mungkin masih kurang, dalam artian kita selalu mengedukasikan masyarakat ya bahwa pola hidup bersih dan sehat itu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari dini gitu. Jadi cuci tangan, kemudian kalau kita barusan pegang sesuatu kita harus cuci tangan, sebelum makan kita harus cuci tangan, dan itu dimulai dari orang tua pasien itu, orang tua dari orang tersebut. Tapi kita tidak bisa hanya menyalahkan orang itu saja. Kenapa? Karena ini menjadi PR kita bersama. Mungkin mereka termasuk ke golongan orang yang mungkin belum mampu ya untuk memenuhi standar rumah yang tadi kita sebutkan. Ada banyak sekali ya standar rumah yang sehat. Mungkin mereka juga belum mampu untuk mungkin membeli keramik atau lantai, menyemai lantai gitu untuk rumahnya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik benangnya, mungkin ini seperti benang kusut gitu. Jadi masih banyak sekali aspek yang harus kita telusuri, ini salahnya di mana begitu. Siapa saja sih yang harusnya berperan, nggak cuma dari masyarakatnya aja, nggak cuma dari keluarga si pasiennya aja, tapi juga dari pemerintah, dari dinas kesehatan setempat, itu juga harus aktif gitu untuk menelusuri kasus ini. Jadi kembali lagi ke topik kita tentang rumah sehat, berarti memang sudah ada buktinya ya, sudah ada faktanya bahwa rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan itu bisa saja menyebabkan suatu penyakit yang lumayan berat. Salah satunya itu cacingan. Mungkin cacing, salah satu jenis cacing memang ada yang bisa menginvasi selain di bagian usus juga sampai ke organ yang lain, contohnya seperti organ paru-paru, sehingga bisa menyebabkan seseorang tersebut sesak. Terus kemudian kalau di ronsen ada cacingnya, bisa mengeluarkan batuk ataupun muntah yang ada cacingnya, itu sangat bisa terjadi. Jadi ya semoga kedepannya kita sama-sama sadar ya terhadap pola hidup bersih dan sehat dan juga rumah yang sehat. Baik, semoga ini bisa jadi pelajaran bersama ya Dok ya, supaya tidak terulang lagi dengan kasus yang sama. Baik, terima kasih Dokter Putri. Kita langsung lanjut ke Dokter Bella, silakan Dok. Oke, tadi sudah tentang kriteria dari rumah sehat itu sendiri ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kita cara memperoleh untuk dapat rumah yang sehat itu gitu ya. Kalau tadi dijelasin ada dari ventilasi, ada pencahayaan, dan juga kelembapan ya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang nih memang mau bikin rumah gitu ya, yang paling diperhatikan itu yang pertama adalah ventilasinya ya. Yang paling utama itu adalah jendela. Ya, jadi membuat jendela dan lubang angin itu harus cukup. Berapa nih ya? Jadi luas jendela itu antara 10 sampai 15% kali dari lantai luas rumah kita gitu ya. Jadi kalau misalnya rumahnya itu 120 ya berarti 10%-nya dari itu harus ada yang namanya jendela dan juga lubang ventilasi ya. Selanjutnya jendela itu yang juga harus bisa dibuka pada siang hari. Ada kan sekarang itu cuman kayak jendela tapi dia nggak bisa dibuka nih gitu, jadi tertutup, itu sama saja bukan yang namanya ventilasi ya. Berarti dia hanya menerangi aja, tapi kita butuhnya adalah ventilasi untuk masuk dan keluarnya
oksigen dan juga karbon dioksida. Yang itu yang harus perlu diketahui juga ya. Jadi harus ada jendela dan ventilasi. Selanjutnya apalagi nih yang harus dijaga? Yang kedua itu adalah kelembapan ya. Nah, kalau untuk kelembapan sendiri kita harus upayakan dinding ruangan dan lantai itu selalu kering ya. Jadi menjaga kelembapan ini itu juga termasuk dari fungsinya si jendela tadi ya, supaya bisa kering lah si dinding dan juga lantai. Berarti butuh adanya ventilasi, butuh adanya sinar matahari dari luar supaya bisa masuk gitu ya. Apalagi sekarang ini kan lagi musim hujan ya, jadi kita nggak tahu nih tiba-tiba dindingnya itu kok bisa lembab gitu ya. Jadi kelembapan itu perlu tetap harus dijaga dengan punya lubang ventilasi yang cukup sehingga cahaya bisa masuk ke dalam rumah dan membuat atap yang tidak bocor ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang dari kelembapan kita juga harus cek nih apakah ada atap-atap yang memang masih bocor di rumah seperti itu. Itu gunanya untuk menjaga kelembapan. Kenapa penting? Karena banyak juga penyakit yang bisa disebabkan karena kelembapannya itu tinggi ya, kurang cahaya dari ventilasi tadi, contohnya itu karena penyakit TBC ya. TBC karena ventilasinya kurang, terlalu lembabnya terlalu tinggi di dalam rumah, itu menyebabkan jadi bakterinya makin banyak di sana begitu. Nah, selanjutnya selain kelembapan, adanya ventilasi, kita juga butuh yang namanya penerangan ya. Nah, di sini penerangan yang dibutuhkan itu secara alami maupun secara buatan ya. Kalau yang dari secara alami kita bisa berupa kaca bening di jendela minimal 10% dari luas lantai tadi, sama ya 10-15% itu harus ada pencahayaan, terutama nih daerah-daerah mana aja di tempat kerja. Misalnya kita pulang ke rumah masih ada tempat kerja, itu juga penerangannya harus lebih maksimal. Dan juga penerangan dilakukan oleh bisa dipakai jendela ataupun penerangan dari atap dan penerangan buatan, contohnya adalah lampu ya. Kenapa penerangan penting? Itu tadi ya, bisa salah satunya meningkatkan resiko dari sakit mata tadi ya. Jadi nanti jadi rabun jauh, rabun dekat, terus juga kita jadi sulit untuk membaca gitu ya. Itu dibutuhkan yang namanya penerangan. Lebih baik memang penerangan secara alami, apalagi kalau misalnya siang hari, bisa juga menghemat untuk listrik gitu ya. Jadi atapnya misalnya mau pakai cahaya kaca bening gitu, jadi langsung dari atap untuk menerangi cahaya, atau memang dari lubang-lubang angin yang banyak di rumah begitu. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini juga yang penting ya, lubang asap ya. Jadi perlu ada lubang angin dan juga lubang untuk keluar asap tungku. Apalagi kalau misalnya pemirsa di rumah masih ada pakai kayu bakar misalnya di rumahnya gitu ya, ataupun memang masaknya itu yang banyak asapnya, itu juga harus ada pembuangan. Jadi harus ada lubang asap supaya asap-asapnya itu tidak mengumpal di dalam rumah. Kenapa? Karena asap itu lama-kelamaan kalau dihirup terus-terusan ya, itu bakal menginfeksi saluran pernapasan. Awalnya mungkin hanya ISPA biasa, selanjutnya nanti lama-kelamaan bisa sampai ke kanker paru ya. Asap yang dihirup terus-menerus itu juga bisa meningkatkan kejadian PPOK ya. Nanti kejadian paru-parunya jadi sulit bernafas, sesak nafas hebat, itu semuanya karena awalnya adalah asap gitu. Apalagi kebanyakan biasanya PPOK memang di bapak-bapak atau laki-laki ya. Tapi sekarang tidak menutup kemungkinan PPOK ini juga ada di wanita. Ternyata waktu diteliti pada saat masak, ibunya itu suka terpapar oleh asap yang terus-menerus dalam waktu yang lama. Seperti itu. Jadi bukan hanya dari asap rokok, asap kendaraan, tapi asap dari masakan atau lagi kayu bakar ya, itu meningkatkan resiko peningkatan kanker paru juga, seperti itu. Jadi diharapkan kalau misalnya memang masih ada di rumahnya itu suka pakai asap-asap gitu ya, harus ada nih lubang asapnya, setidaknya dia bisa keluar gitu ya. Nah, ada lagi nih, karena tadi kita bahas tentang dampak penyakit yang paling banyak itu juga ada yang namanya DBD ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan iklan terlebih dahulu ya Rek ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.